Suatu hari di sebuah warung sederhana, Roni sedang menikmati menu makan siang kesukaannya. Dan terjadilah dialog yang amat menarik untuk disimak antara ibu pemilik warung, sebut saja namanya Mbok Bunga, dan pengunjung warungnya tersebut. Seorang lelaki berkulit legam nampak memesan makanan dan dengan ragu-ragu bertanya harganya berapa. Ketika Mbok Bunga bilang gratis, matanya seolah nggak percaya. Gratis Mbok? Si lelaki itu bertanya dengan heran. Iya, kenapa? Silakan, makan aja apa yang kamu suka, jawab Mbok Bunga dengan senyuman di bibirnya. Meski masih dengan wajah heran, si lelaki itu kemudian berkata, "Wah, makasih ya Mbok, makasih banget nih." Mbok Bunga tersenyum senang ketika merhatiin lelaki hitam itu. Mungkin langganan yang biasa berutang di warungnya, dan sekarang tengah menyantap makanan dengan lahapnya. Sepiring nasi campur ludes seketika, dan masih minta tambah kerupuk pula. Keringatnya nampak meleleh di keningnya tersebut. "John," Mbok Bunga memanggil pria tersebut. Mungkin itu namanya. "Ya Mbok, ada apa?" "Apa aku bakal ditagih nih Mbok?" Katanya melongo ke arah Simbok dengan muka bingung dan mulut yang masih berisi kerupuk udang. Tapi Simbok tetap tersenyum. "Ini catatan bon kamu ya?" tanya Mbok Bunga dengan tersenyum. Betul dugaan Roni, si John ini pelanggan warung yang sepertinya suka ngutang. "Ya Mbok, tapi aku baru ndak ada duit ya sekarang Mbok," katanya memelas dengan mimik meminta dikasihani. "Ya, aku tahu. Kamu memang selalu ndak ada uang kan akhir-akhir ini?" "Kenapa John? Kerjaan lagi susah ya?" tanya Mbok Bunga turut prihatin. "Iya Mbok, nanti kalau ada rezeki segera aku lunasi kok," katanya dengan senyum yang sangat dipaksakan. "Ya sudah, bon kamu aku hapus aja ya," jawab Mbok Bunga dengan entengnya. Meski Roni gak tahu pasti berapa jumlah utang si John, tetap saja Roni terkejut dengan jawaban Mbok Bunga. "Mbok hapus?" teriak si John malah bengong. Dia masih gak percaya. "Wah, jangan bercanda Mbok, aku bisa jantungan kalau gitu. Gratis saja aku udah bingung. Lah sekarang bonku malah dihapus." Begitu ngomongnya si John masih dengan rona wajah yang memelas. "Ya, tapi kamu ndak perlu jantungan John, terima aja. Aku seneng kok," jawab Mbok Bunga sambil senyum-senyum kecil. Hari itu ada hampir 50-an orang yang datang untuk makan di warung Mbok Bunga. Mereka datang dan pergi silih berganti, duduk saling berdempetan di bangku warung yang gak seberapa luas itu. Rata-rata mereka adalah tukang becak, sopir angkot, pemulung, pedagang asongan, pengamen jalanan, dan pengemis yang biasanya nongkrong di perempatan jalan. Hari itu semua menikmati makanan dengan gratis. Bahkan sebagian dari mereka yang punya catatan hutang dinyatakan lunas oleh si Mbok Bunga. Wah, Mbok Bunga yang sangat luar biasa ini sangat menarik. Bukannya kesel karena mereka nggak bisa bayar dan bisanya cuman ngutang aja tanpa kejelasan kapan bayarnya, tapi malah rona kebahagiaan yang jelas terpancar nampak di wajah tuanya si Mbok Bunga itu. Pemandangan ini adalah sesuatu yang langka dan Roni menyaksikan sendiri sambil asik menyeruput es teh manis dan nasi campur yang maknyus rasanya itu. Mereka yang datang seakan nggak memperdulikan Roni, tapi nggak ada satupun ekspresi wajah dari mereka yang datang itu luput dari perhatian Roni. Hari itu Roni memang sengaja untuk datang ke warung Simbok yang dulunya jadi langganannya ketika dirinya masih menjadi mahasiswa. Mbok Bunga hampir nggak percaya ketika hari itu Roni datang. Ketika Roni menanyakan kepada Mbok Bunga berapa duit yang dia dapat dalam sehari jika semua makanannya terjual, Mbok justru merasa heran. "Maksudnya gimana nak?" tanya Mbok Bunga dengan sedikit terkejut. Mungkin dipikirnya sekarang Roni adalah petugas pajak. "Aku pengen tahu aja Mbok, berapa sih jumlah duit yang Mbok terima bila seluruh makanan Mbok ini habis terjual?" tanya Roni tanpa memperdulikan keterkejutan Mbok. Dengan ragu-ragu Mbok Bunga kemudian bilang, "Gak banyak sih nak, cukuplah untuk hidup wanita tua kayak Mbok ini." "Gak banyak itu sekitar berapa rupiah Mbok?" Roni masih aja melanjutkan pertanyaannya. Mungkin dia kepo pada penghasilan Mbok Bunga. 500.000 rupiah nak, tapi nggak semua Mbok terima karena sebagian kan diutangin. "Oh, 500.000 ya. Kalau untuk catatan hutang dari semua pelanggan Mbok berapa Mbok?" tanya Roni yang malah semakin ngeyel itu. "Adalah kalau 900 ribuan, jawabnya lagi, tapi masih dengan raut bingung. "Oke Mbok, ini uang dari saya 2 juta.
kata Roni sambil memberikan uang itu kepada Mbok Bunga. Untuk apa ini nak? Sekarang si Mbok Bunga bener-bener bingung. Aku cuman ingin memberikan uang ini kepada si Mbok, karena dalam keadaan sulit, si Mbok masih bisa berbuat baik sama orang. Si Mbok masih bisa ngasih utangan orang yang butuh makan, walaupun si Mbok sendiri sepertinya nggak tahu kapan orang itu akan membayar utang itu, kata Roni dengan tulus. Sambil memperhatikan wajahnya yang masih terbengong-bengong, Roni berusaha meraih tangan Mbok Bunga dan menyerahkan uang itu. Ini Mbok, mohon diterima ya. Nah, uang itu mau diapain nih? Kata Roni yang masih kepo ternyata. Si Mbok hanya ingin memberi kesempatan sama semua langganan si Mbok makan gratis hari ini. Si Mbok ingin menghapus semua utang mereka. Begitu jawabnya. Wah, Mbok Bunga ini memang luar biasa. Loh, kenapa mesti si Mbok gratiskan, Mbok? Sekarang gantian Roni yang bingung. Tadinya Roni pikir uang itu mau dipakai Mbok Bunga buat beli apa gitu, atau buat beli barang apa gitu. Si Mbok ini orang miskin nak. Si Mbok pengen bersedekah tapi tidak pernah bisa. Orang hidup juga baru sulit begini. Inilah cara si Mbok bersedekah sama orang lain. Yang lebih susah dari si Mbok ternyata lebih banyak. Sampai makan aja mesti ngutang, kata Mbok Bunga dengan mata berkaca-kaca. Luar biasa memang Mbok Bunga ini. Ketika senja mulai beranjak malam, Roni melangkah menjauhi sudut jalanan itu. Di dalam mobil, Roni termenung. Selama ini kita begitu hebatnya. Diri kita ini bilang bahwa kita ini peduli dengan si miskin. Kita marah pada ketidakadilan. Tapi apa yang telah kita lakukan? Ternyata kita tidak berbuat banyak. Namun justru Mbok Bunga yang sederhana itu tadi langsung mempraktekannya. Roni merasa malu. Dirinya berpendidikan tinggi katanya, merasa punya ilmu, tapi semua hanya teori belaka. Namun dirinya belum bisa memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat di sekitarnya. Bahkan sebaliknya, kehadiran Allah sangat terasa di lingkungan si miskin. Dengan kepedulian, mereka berbagi untuk saling memberikan cinta sebisa mereka, tanpa perlu saling menjatuhkan, seperti yang dilakukan oleh para pejabat di kantor mereka, yang kata mereka adalah sebuah istana. Negeri ini kuat karena rahmat Allah yang meniupkan pesan cinta ke hati siapapun untuk saling berbagi. Masalahnya adalah, sebagian ada yang bisa membaca pesan itu, dan sebagian lainnya ada yang belum bisa membacanya. Mbok Bunga adalah contoh bahwa pesan cinta Allah dibacanya dengan baik. Ilmunya nggak perlu tinggi, hartanya nggak perlu banyak. Meskipun sedikit yang dia punya, itulah yang dia bagi, dan dia bahagia karena itu. Saudaraku semuanya, cinta memang selalu menyehatkan, dan cinta juga akan selalu menenteramkan meskipun di tengah keterbatasan. Meskipun di tengah keterbatasan, kita nggak perlu segan untuk membagi pada yang lebih susah, karena berbagi nggak harus menunggu kaya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.